Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Tadi suruh boleh memperkenalkan komunitas. Saya sama teman-teman kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 13-an tahun yang lalu ya, memulai sebuah komunitas orang muda di KAJ yang tujuannya mau mewartakan kabar gembira ke orang muda, sehingga orang muda juga banyak bisa terlibat di berbagai karya-karya pewartaan kabar gembira bagi sesama orang muda juga gitu. Namanya komunitas Domus Cordis, dan sekarang ini ada di Jakarta, lalu juga ada di desa Jawa Tengah, lalu juga ada di Sydney. Yang di Sydney sih isinya orang-orang ya, international community, jadi ada berbagai negara lah. So anyway, saya sendiri tinggal di Kelapa Gading. Jadi saya orang Yakobus, orang paroki Yakobus. Saya dulu aktif di PDOMK Yakobus kira-kira 20 tahun yang lalu. Tapi kemudian nggak aktif lagi karena udah ketuaan. Anyway, itu perkenalan tentang komunitas. Sekarang soal LGBT. Oke, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi soal orang muda secara umum. Sebetulnya ini presentasi saya ini adalah, kalau nggak tahu teman-teman ada yang ingat nggak, kira-kira 2 tahun yang lalu KAJ pernah ngadain acara namanya Joy Fest di KAJ. Waktu itu ngundang pemusik Katolik dari Amrik tuh, si Matt Mayer. Acaranya di gede lah. Anyway, saya waktu itu juga bawain session tentang LGBT. Jadi ini saya revise sedikit, saya simplify sedikit, dan saya pakai kurang lebih bahan yang sama dari yang waktu itu saya share. Saya kasih judul The Third Option, pilihan yang ketiga. Kenapa? Karena orang seringkali berpikir it's either direpresi atau dilakuin kalau orang punya kecenderungan seperti LGBT gitu. Padahal ada tawaran ketiga yang Tuhan punya buat kita semua sebetulnya. Nah, kita banyak mengenal istilah LGBT. LGBT sendiri, teman-teman semua pasti udah sangat familiar dengan istilah LGBT. Lesbian, kita udah tahu, cewek sama cewek, ketertarikan seksualnya, gay, cowok sama cowok. Tapi juga terms gay juga dipakai sebetulnya secara umum. Kadang-kadang cewek kalau di luar negeri, di dalam bahasa Inggris, Amrik, mereka juga suka pakai istilah are you gay gitu. Maksudnya juga antara cewek-cewek juga kadang-kadang menggunakan istilah gay. Lalu bi itu bisa dua-duanya. Lalu transgender itu kalau orang bingung sama gendernya, gue nih cowok apa cewek sih, lalu dia misalnya operasi. Tapi sebetulnya termsnya nggak berhenti di sini. Terms yang lengkap itu sebetulnya LGBTQQ. QQ bukan kartu ya. QQ tuh, Q-nya itu dari istilahnya dari queer, yang satu lagi questioning. Queer itu sebetulnya mau menggambarkan semua yang di luar yang normal deh gitu. Jadi entah dia gay, entah dia lesbian, entah dia transgender, anything, pokoknya yang belum jelas dia bisa menyebut dirinya queer. Lalu questioning itu adalah orang yang masih bertanya-tanya, gue ini sebenarnya apa ya gitu. Cowok bener kagak, cewek bener kagak, sukanya sama yang mana juga masih bingung gitu. Jadi dibilangnya questioning. Lalu I itu dari intersex. Intersex itu basically kalau orang lahir dengan kelainan kromosom. Misalnya kan ada XY, ada XX, tapi gimana kalau kelebihan kromosom dan sebagainya. Itu dibilangnya dengan istilah I, sehingga
ada kecenderungan-kecenderungan tertentu di dalam perilaku seksualnya karena struktur kromosomnya yang nggak seperti yang normal kita jumpai. Lalu P itu pansexual. Pansexual itu artinya gue suka sama semuanya. Oke. Gue suka sama lesbian, gue suka sama gay, gue suka sama bi, gue suka sama transgender, gue suka sama pokoknya any kind of gender dan any kind of sexual attraction gue suka gitu. Itu P, pansexual. Lalu 2S, two spirits. Two spirits itu basically mau bilang bahwa di dalam diri gue ini ada cowok dan ada cewek gitu. Two spirits, oke? Ada cowok dan ada cewek, pokoknya mau statementnya itu gitu. Lalu dua A yang terakhir itu adalah yang A yang pertama itu adalah asexual. Asexual itu adalah orang yang tertarik sama orang lain, tetapi tidak secara seksual. Oke, gue suka aja sama lo, tapi bukan karena sexual identity-nya lo. Gue suka sama lo karena I don't know, I just like you because mata lo gue suka gitu, atau hidung lo gue suka gitu. Jadi has nothing to do with sexuality. Sedangkan yang terakhir, A yang terakhir adalah ally. Ally itu ALLY, temen gitu, basically gue bukan bagian, gue bukan LGBTQQIP2SA, tapi gue temennya lo, gue dukung lo semua gitu. Gue support lo lah pokoknya gitu, ally. Oke. Jadi terms yang lengkapnya itu ya ini sebetulnya LGBTQQIP2SAA. Oke, orang suka bilang kayak gitu. Nah, ini terms yang lengkap. Walaupun ada jauh lebih banyak lagi daripada ini kalau kita ngikutin perkembangan zaman. Saya nggak tahu nih teman-teman semua di sini pada punya anak pada umur berapa gitu anaknya. Tapi kita cukup perlu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan mereka sebenarnya. Karena contoh ya, ini Facebook itu kalau kita hari ini buka akunnya Facebook ya, FB, itu pilihannya, pertanyaannya kalau seks atau gender, jawabannya cuma pilih cowok atau cewek. Tapi kalau kita buka akunnya itu di UK, itu pilihannya ada 71, men. Ada 71 gender. Oke. Jadi bukan cuman laki-laki dan perempuan, pilihannya ada 71. Oke. 71 itu apa aja sih? Macam-macam. Ada cisgender, ada cis male, ada MTF. MTF itu male to female. Jadi dia female tapi tadinya dia male, dia operasi dia jadi cewek. Lalu ada yang namanya cis male. Kata cis, CIS itu artinya kalau lahir lalu sama rumah sakit di-assign-nya sebagai cowok dan dia memang tumbuh merasa dirinya cowok. Oke, itu namanya cis male gitu. Jadi ada cis male, cis female, MTF, FTM. Wah, konfigurasinya banyak banget deh. Sehingga kalau kita buka akun Facebook di UK, itu pilihannya ada 71 gender. Nah, nggak lama setelah di UK, di London, pilihannya ada 71, nggak lama kemudian Amerika nggak mau kalah dong, Amrik ya kan. Amrik juga bikin option, juga bikin pilihan. Kalau hari ini kita buka akun Facebook di Amerika, kan langsung dia di-tag ya IP-nya gitu ya. Begitu ke-detect IP-nya dan tahu bahwa itu di Amerika, langsung tawaran gender option saya itu ada 58. Oke. Tapi kalah dong, Amerika kan suka nggak mau kalah ya sama negara lain ya. 58 itu pilihannya. Lalu di samping 58 ada fill in the blanks. Terserah deh, lo isi sendiri, lo mau nyebut gender lo apa. Oke. Jadi pilihan gender di Amerika jatuh-jatuhnya tuh lebih dari 71, banyak banget. Karena setiap orang boleh kasih nama sendiri. Gender gue tuh ini loh, this is how I name my gender, this is how I want to be identified gitu. Jadi kalau kita bilang LGBTQ, kita pikir LGBTQ gitu ya, LGBT gitu ya. Lengkapnya sebenarnya LGBTQQIP2SAA. Tapi sebetulnya itu kategorinya. Nama gendernya sendiri di UK ada 71, di Amerika ada 58 plus. Plus itu adalah terserah orang isinya apa. Makanya di Amerika sekarang kalau kayaknya di Indonesia belum ada deh.
Udah ada belum ya? Saya sih belum pernah lihat ya. Kalau kayak di Amrik tuh, kalau kita pergi ke Target kayak Walmart gitu kayak itu, toiletnya sekarang udah ada 3. Satu toilet cowok, satu toilet cewek, satu lagi toilet yang terserah deh lo mau sebut diri lo apa gitu. Kenapa ada 3? Gara-gara kasusnya ada satu orang cowok yang menyebut dirinya cewek. Dia masuk dong ke toilet cewek. Begitu dia masuk ke toilet cewek, cewek-cewek yang di dalamnya kan teriak langsung. Terus dia bilang, "You're a guy," gitu, lo kan cowok gitu. Terus dia bilang, "How dare you say that I'm a guy," dia bilang gitu. "I'm a woman," dia bilang gitu. "Tapi kamu cowok." Terus dia bilang, "Lo gak respect pilihan gue. Gue memilih diri gue jadi cewek. Kenapa lo paksa diri gue harus jadi cowok?" Gitu. So akibatnya riuh lah, it gets so complicated. Akhirnya daripada pusing, dibikinlah satu jenis lagi yang pokoknya kalau lu bukan male dan lu bukan female dan lu nggak nyaman ke toilet male atau ke toilet female, ya lu ke yang ini deh, terserah deh, lu apa aja lu kesini gitu. Jadi, dan itu kemudian diikuti sama banyak negara. Oke. Thailand ya, kalau Thailand juga udah di recognize ya kalau dia hasil dari gender itu dari transgender misalnya. Nah, it gets more scary sebetulnya karena isunya nggak berhenti sampai di situ. Kita kan udah Frozen 2 kan udah keluar ya filmnya ya. Tapi sebelum Frozen 2 keluar, itu mereka voting sebetulnya. Mereka mau demand supaya Elsa itu punya pasangan cewek. Jadi Elsa itu mau digambarkan sebagai seorang lesbian karena Disney itu pro LGBT. Jadi, tapi sampai sekarang tuh belum ada tuh yang secara vulgar, secara bold gitu digambarkan kasus gay atau lesbian di film-film Disney. Tapi Disney lagi berjuang. So, kita mesti siap-siap sebetulnya karena film Disney itu film anak-anak dan kita mesti siap dengan anak-anak yang bertanya, anak-anak di Indo ya. Kalau anak-anak di Amrik, mereka udah biasa nanya beginian karena mereka udah ngelihat kalau pergi ke mall, toiletnya kadang-kadang ada 3 macam. And they would ask questions ke nyokap bokapnya, "Yang ini buat jatahnya siapa nih toilet yang di tengah ini?" gitu. Tapi ya beginilah situasinya, sehingga penting buat kita untuk memahami pandangan gereja seperti apa supaya kita bisa menyikapi juga dengan bijaksana. Nah, hari ini saya akan address 2 area aja. Satu terkait identitas, satu terkait gender confusion, kebimbangan gender. Karena isu-isu yang lain sebagian besar itu nanti akan jatuhnya di 2 area itu sebetulnya. Nah, yang pertama soal identity, yang satu lagi soal attraction dan gender confusion. Lalu di akhir kita akan ngomong soal so what gitu. Jadi kita mesti gimana dong gitu ya. Nah, identitas kita, ya, gereja tuh selalu bilang bahwa identitas kita tuh yang pertama-tama tuh tidak terletak pada orientasi seksual kita. Kita seringkali kalau ketemu atau menunjuk orang gitu kita bilang, dia tuh lesbian gitu. Orang yang mana? Itu si hombre yang itu misalnya, atau dan kita seakan-akan menunjuk orang itu dengan istilah yang terkait dengan orientasi seksualnya dia. Padahal identitas orang tidak melekat pada orientasi seksualnya. Oke, ini jadi catatan yang penting banget karena ini akan menentukan cara kita bersikap terhadap mereka-mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari LGBT++. Oke. Matius 3 ayat 17 bilang, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini cara Tuhan menunjuk kepada manusia. Seperti Allah memberikan afirmasi kepada anaknya sendiri. Waktu Yesus dibaptis, lalu dia keluar dari air, lalu ada suara dari langit, ada burung merpati, suaranya bilang, "Inilah anakku yang kukasihi. This is my beloved son in whom I am well pleased," kata Tuhan. So Tuhan memberikan identitas yang jelas bahwa your identity, kata Tuhan, identitas kamu itu terletak pada relasimu denganku. Dan relasimu denganku itu adalah anak, kata Tuhan. You are my son, kata Tuhan ke Yesus. So, dengan kata lain, seluruh identitas kita itu nggak melekat pada hal-hal yang lain. Kita kadang-kadang tumbuh dengan berbagai label. Oke? Saya nggak tahu teman-teman semuanya, tapi rasanya kebanyakan orang itu tumbuh dengan label tertentu. Label-label itu tuh ya
seringkali julukan yang dipanggil sama teman-teman kita. Oke, ada teman saya waktu dulu tuh pernah cerita, wah iya waktu gue masih SMA dulu gue dipanggil sama temen gue dipanggil si Korak. Aduh, katanya gue kagak tahu artinya apa Korak, kedengerannya sangar aja, gue demen aja. Setelah gue tanya, ternyata Korak tuh singkatan dari kotoran rakyat, dia bilang gitu. Sedih gue katanya gitu. Tapi itu melekat sama dia, itu label yang nempel ke dia. Oke, atau nggak tahu teman-teman, zaman saya dulu waktu sekolah ya, kita suka panggil nama temen tuh pakai nama bapaknya gitu, gitu, yang dipanggil nama bokapnya dia gitu. Dan kadang-kadang nama bokapnya itu diplesetin, terus dibecandain gitu, terus jadi bahan celaan deh. Dan itu menjadi bahan celaan sepanjang tahun selama SMA gitu misalnya. Dan kalau cuma julukan-julukan yang lucu masih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar, yang melekat sama kita tuh julukan-julukan yang bikin kita terluka gitu. Kalau ada sekolah-sekolah tertentu misalnya yang dari usia anak masih sangat dini, di Indonesia nggak banyak ya, di Singapura kayaknya ya, itu udah masuk pengkategorian kan. Kalau dia pinter banget, dia masuk kategori A. Jadi tuh ya, dari dia kecil labelnya udah nempel, dia tuh labelnya pinter. Sementara yang nggak masuk kategori A, dia akan masuk di kelas B atau kelas C, kategorinya tuh kategori nggak pinter gitu. Nah, kategori itu, label itu nempel gitu ke orang. Dan yang lebih sedih lagi adalah kalau orang kasih kita label, itu kan mempengaruhi gambar diri kita gitu. Dan yang lebih sedih lagi, seringkali label-label yang tanpa kita sadar, kita berikan ke diri kita sendiri. Mungkin ada yang ngerasa, gue bodoh nih, gue gak cakep, gue gak keren, gue gak kayak dia yang oke banget, gue gak kayak orang itu yang normal, gue nih gak normal karena gue begini. Oke, and we allow so many labels nempel ke diri kita dan menggantikan identitas yang sesungguhnya yang Tuhan mau kasih ke kita sebetulnya. And that is not right. Karena Tuhan kasih label yang jelas bahwa kamu adalah anakku yang kukasihi. Sekali waktu ada wartawan lagi wawancara Mother Teresa. Ini zaman dulu ya, waktu Mother Teresa masih hidup. Diwawancarain, terus lagi mau nanya pendapatnya Mother Teresa tentang homoseksual gitu. Terus nanya, Mother Teresa, gimana pendapat Mother tentang orang-orang homo gitu. Terus si Mother Teresa bilang, dia bilang gitu, please, dia bilang gitu, from now on, I want you to refer to them as friends of Jesus, dia bilang gitu. Sebut mereka dengan istilah friends of Jesus. Jangan sebut mereka dengan orang-orang homoseksual. Oh, oke, dia bilang gitu. Lalu wartawannya we would like to know your opinion on those friends of Jesus. Oke. Akhirnya mereka menyebutnya dengan istilah friends of Jesus. Okay. Nah, kenapa? Karena identitas kita itu tidak melekat pada orientasi seksual kita, tetapi melekat pada relasi kita dengan Tuhan. Ini penting. Okay, our identity is not dependent on what we do, but on the relationship with our Creator. If you're a gay or not a gay, the church loves you and wants you. Okay, kita tuh ya, karena kita udah kasih cap ke orang-orang, dan cap itu seringkali adalah cap dosa. Maka tanpa kita sadar, kita memandang orang itu udah gak dengan honor, gak dengan penghormatan, gak dengan penghargaan, tapi kita udah memandang dengan label yang negatif. Dan akibatnya tanpa kita sadar, label itu mempengaruhi cara kita bersikap. Padahal sebenarnya siapapun kita, karena kita semua adalah anak-anak Allah, maka gereja mau merangkul semua anak-anak Allah. Gereja mau mencintai dan merangkul semua anak-anak Allah. Kita punya tantangan. Orang seringkali gak siap ngelihat kalau ada saudara-saudari misalnya yang punya orientasi seksual gak straight. Kita bilang bahwa, wah lo pendosa lo gak bener lo mesti dibenerin. Atau ya gitu cara pandang kita. Kita memandang orang sudah dengan cara pandang gue mau benerin dia. Seakan-akan gue lebih benar daripada dia gitu. Padahal kalau kita mau sangat jujur di hadapan Tuhan ya, masing-masing dari kita adalah anak-anak Tuhan, hanya saja dengan dosa yang berbeda-beda, dengan kecenderungan dosa yang berbeda-beda, dengan luka yang berbeda-beda, sehingga the fact that my sins
are different than your sins, that it doesn't give me the right to judge you just because my sin is different from yours. Okay? So kita mesti belajar pertama-tama melihat bahwa semuanya adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau merangkul semuanya. Maka gereja juga mau merangkul semuanya. Kalau saya lagi bawain ini di depan audiens yang besar, yang luas gitu ya, yang banyak gitu ya, saya menduga hampir selalu di dalamnya tuh ada audiens yang gay, yang punya ketertarikan sesama jenis dan sebagainya gitu. Dan saya selalu ngomong begini sama mereka. Saya bilang, kalau gereja lebih dikenal sebagai institusi yang cepat memberikan cap dosa, tetapi kurang dikenal sebagai keluarga yang mencintai, maka kita sebagai gereja salah besar. Kita sebagai gereja salah besar. Karena harusnya kita sebagai gereja dikenal sebagai keluarga yang mencintai. Yesus bilang, oleh karena inilah orang akan melihat kamu sebagai murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bukan kalau kamu cepat menilai dosa orang dan cepat ingin membetulkan hidup orang lain. Lalu saya juga suka bilang begini ke audiens yang lebih besar. Saya suka bilang, saya tahu saya awam, saya bilang saya bukan imam, saya nggak punya kapasitas untuk mewakili gereja. Saya bilang ke mereka, tapi saya bilang, kalau saya punya kapasitas, kalau kata-kata saya cukup berarti, maka saya mau bilang ke semua sahabat-sahabat yang merasa dirinya berada di dalam kategori LGBT, atas nama gereja, saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf. Karena seringkali ada banyak orang-orang di gereja yang lebih cepat menghakimi daripada mencintai. You are loved and you are wanted. Saya selalu bilang begitu. Dan kenyataannya saya juga punya teman-teman memang yang merasa dirinya punya ketertarikan sesama jenis, and they are very nice people, dan mereka tahu bahwa mereka struggling dengan kerapuhan mereka, tetapi mereka punya hati yang begitu tulus untuk mencari Tuhan di dalam hidup mereka. So teman-teman, ini penting banget untuk menyadari bahwa our identity pertama-tama adalah sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke attraction. Orang sering berjuang, atau sahabat-sahabat yang punya ketertarikan sesama jenis seringkali berjuang untuk bilang bahwa, wah, kalau saya nggak diakui, ketertarikan sesama jenis nggak diakui, berarti pernikahan tidak diakui. Karena pernikahan tidak diakui, berarti saya nggak bisa having sex dong. Oke, ini isu yang rame. Kami ada komunitas di Sydney, dan beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, Aussie baru melegalkan perkawinan sesama jenis. Oke, jadi di sana kami lumayan rame ngomongin isu ini beberapa tahun yang lalu. Dan kita seringkali punya cara pandang yang salah. Karena kita kira cinta itu sama dengan seks. Orang seringkali berpikir bahwa kalau saya itu gay, atau saya itu lesbian, atau punya ketarikan sama jenis, dan saya nggak bisa menikah, saya nggak bisa having sex, berarti saya nggak bisa mencintai dong. Artinya cinta saya ditolak gitu. Padahal ya, cinta itu nggak sama dengan seks. Bahkan dalam banyak konteks, mencintai justru seringkali artinya tidak melakukan hubungan seks. Misalnya pacaran belum menikah, maka nggak bisa melakukan hubungan seks. Tetapi dengan keputusan bahwa pasangan yang lagi pacaran nggak melakukan hubungan seks, justru menunjukkan bahwa mereka mencintai satu sama lain. Atau pada saat istrinya lagi sakit atau suaminya lagi sakit, maka sepasang suami istri nggak melakukan hubungan seks. Bukan karena mereka nggak mencintai, justru karena mencintai. So, cinta itu nggak sama dengan seks. Sehingga kalau orang tidak bisa mengungkapkan perhatiannya lewat hubungan seksual, itu bukan berarti bahwa orang tidak bisa mencintai. Bukan berarti orang tidak bisa mencintai. Karena cinta itu sangat luas. Bahwa cinta antara suami istri antara lain diungkapkan lewat hubungan seks, tentu itu benar. Tetapi kalau mengatakan bahwa cinta sama dengan seks is a big mistake gitu. Karena ada banyak aspek di dalam cara kita mengungkapkan cinta.
keluarga misalnya, orang tua ke anak, kakak dan adik misalnya, anak ke orang tua misalnya. Semuanya diundang untuk mencintai, tapi bukan dengan cara seperti suami dan istri. Nah, maka untuk bicara tentang relationship, saya mau ajak kita semua ngelihat apa itu pernikahan menurut pandangan gereja. Oke? Gereja bilang, kalau di teologi tubuh itu ya, by the way buat yang gak familiar, teologi tubuh itu adalah ajaran dari Santo Yohanes Paulus II tentang bagaimana melalui tubuh manusia kita belajar semakin memahami tentang Allah. Oke, jadi Allah itu kan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Sehingga kalau kita mau melihat Allah, gampang, lihatlah tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu adalah ungkapan dari gambar Allah sendiri. Bahkan waktu Allah mau datang ke dunia, Allah mengambil wujud manusia, yaitu menjadi Yesus. Sehingga dengan Dia menjadi Yesus, lalu kita melihat Yesus, itu seperti kita melihat Allah. Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa di surga. Jadi Jesus is the expression of God. In other words, tubuh manusia adalah ungkapan dari Allah sendiri. Nah, Santo Yohanes Paulus II ngajar dalam katekesenya dia. Jadi antara tahun 79 sampai tahun 84, dia memberikan pengajaran tentang teologi tubuh. Dan pengajarannya ini antara lain berbicara tentang pernikahan. Dan dia banyak mengutip dari Efesus bab 5. Oke, kalau teman-teman familiar dengan Efesus bab 5 ayat 22, itu yang ayatnya dimulai dengan begini nih. Hai istri-istri, tunduklah pada suami gitu. Lalu 2 ayat selanjutnya, hai suami-suami, kasihilah istri, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu bicara panjang lebar mengatakan bahwa suami itu dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Dan istri itu dipanggil untuk menjadi seperti jemaat. Jadi artinya suami dan istri itu sebetulnya mau menggambarkan Yesus dan mempelainya. Oke, kalau kita lihat di ayat ini Efesus 5, 31, 32, ayat 32-nya bilang rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi suami dan istri itu sebetulnya adalah panggilan untuk berelasi seperti Kristus dan jemaat. Maka istri perlu tunduk pada suami, sementara suami perlu memimpin istri seperti Kristus memimpin jemaatnya. Apa artinya Kristus memimpin istri dan istri harus tunduk pada suami? Seperti Kristus memimpin jemaat. Gimana caranya Kristus memberikan contoh memimpin? Yesus memberikan contoh memimpin murid-muridnya dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Maka kalau dikatakan bahwa Yesus itu memimpin jemaat, maka suami memimpin istri, artinya suami harus membasuh kaki istrinya, melayani istrinya. Karena itu adalah expression dari kepemimpinan. Kepemimpinan Yesus diungkapkan dengan cara membasuh kaki murid-murid. Maka kepemimpinan suami dilakukan dengan cara membasuh kaki istrinya, melayani istrinya, mencintai istrinya, menguduskan istrinya, seperti Yesus memimpin jemaatnya. Nah, kalau kita lihat dengan jelas bahwa Kristus dan mempelainya itu diungkapkan lewat hubungan suami dan istri, maka gimana caranya kita memahami ayat 31? Ayat 31 bilang begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Maka pertanyaannya adalah, kalau suami dan istri itu ya menggambarkan Kristus dan mempelainya, maka suami dan istri ini, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, itu kan bicara tentang persetubuhan suami istri. Kalau gitu, kalau suami dan istri menggambarkan Kristus dan mempelainya, persetubuhan suami istri itu menggambarkan Kristus dan mempelainya lagi ngapain? Kok bisa ada gambaran suami bersetubuh dengan istri yang menggambarkan Kristus dan mempelainya? Santo Yohanes Paulus II bilang begini, ada saatnya di mana Kristus dan mempelainya menjadi satu tubuh, yaitu waktu kita menyambut tubuh Kristus, komuni, ekaristi. Maka
hubungan seks suami dan istri itu suci, itu kudus. Kenapa? Karena hubungan seks suami dan istri itu menggambarkan ekaristi sebetulnya, di mana Kristus menjadi satu tubuh dengan jemaatnya, yaitu kita. Nah, kalau kita jelas ya, ini kan hakikat pernikahan. Ini kan hakikatnya pernikahan. Nah, coba lihat, kalau suami dan istri itu bersetubuh, itu kan ada kemungkinan punya anak. Artinya terbuka pada kehidupan. Begitu juga Kristus dan mempelainya waktu Yesus memberikan tubuhnya dalam ekaristi. Setiap kali kita menyambut ekaristi, kita menerima anugerah hidup yang baru. Seperti suami dan istri melakukan hubungan seks juga terbuka pada anugerah kehidupan yang baru. Misalnya anak-anak. Begitu juga ekaristi. Nah, kalau hakikat pernikahan itu menjadi jelas, maka hubungan suami dan istri, cintanya itu harus mengungkapkan cinta Tuhan. Karena ini mau menggambarkan Kristus. Nah, cinta Tuhan itu seperti apa? Cinta Tuhan itu, kata Yohanes Paulus kedua, itu karakternya ada 4. Bebas, total, setia, berbuah. Bebas itu artinya gak dipaksa. Yesus tuh gak terpaksa loh mati buat kita. Yesus itu dengan bebas memilih. Total itu artinya Yesus tuh gak ada yang ditahan buat dia. Semuanya dia kasih buat kita. Setia, Yesus gak kabur di tengah jalan, pikul salib, tengah-tengah, waktu salibnya lagi dibantuin diangkat sama Simon dari Kirene, Yesus belaga bego, cek terus ngilang gitu misalnya. Terus Simon udah keberatan nyari-nyari, Yesus mana gitu. Yesus gak kabur, dia setia dan fruitful. Fruitful artinya waktu dia mati di kayu salib, kematiannya membawa buah hidup yang baru buat kita. Maka suami istri hubungannya juga harus begitu. Nah, sekarang kita lihat segala sesuatu yang menentang hakikat pernikahan itu ditentang sama gereja. Contohnya gini, kalau suami nyeleweng misalnya, ditentang nggak sama gereja? Ditentang, jelas dibilang nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada aspek faithful. Oke, faithful itu setia ya. Oke. Terus saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak waktu kanonik di perkawinan, persiapan kanonik itu sama Romo ditanya mau punya anak berapa? Kenapa ditanya begitu? Tujuannya apa sih? Kepo banget sih Romo pingin tahu kita mau punya anak berapa gitu kan. Sebetulnya dia bukan pingin tahu kita mau punya anak berapa. Dia mau tahu kita terbuka nggak pada kehidupan. Karena pernikahan yang di dalam Tuhan itu harus fruitful. Kenapa harus fruitful? Karena cinta Tuhan itu fruitful. Maka suami dan istri harus terbuka pada kehidupan. Maka ditanya mau punya anak berapa? Gitu misalnya. Nah, kalau misalnya nih ya, lagi kanonik nih ada yang jawab nih sama Romo nih, saya gak mau punya anak mo. Itu ya, itu dikasih catatan tuh sama Romonya, gak dikasih izin buat merit. Pasti dipanggil, terus diajak ngobrol. Kenapa kamu gak mau misalnya? Kenapa? Karena hakikat dari pernikahan itu adalah Kristus dan mempelainya. Dan Kristus dan mempelainya itu bebas, total, setia, berbuah. Nah, kalau kita bilang, ini ada laki ini yang selingkuh nih misalnya, suami yang selingkuh. Waktu kita bilang, lo salah lo gak boleh lo selingkuh. Apakah artinya kita lagi nyerang si suami itu? Enggak. Kita lagi mau mengatakan bahwa pernikahan yang benar itu gak begitu. Nah, in the same way, orang yang sesama jenis gak bisa menikah. Kenapa? Karena gak bisa punya anak, gak bisa berbuah, gak bisa fruitful. Okay. Jadi kalau gereja bilang bahwa orang-orang yang punya ketertarikan sesama jenis itu tidak boleh menikah atau tidak bisa menikah, itu bukan karena gereja anti sama orang yang punya ketertarikan sesama jenis, tetapi gereja mau melindungi kekudusan dari sakramen pernikahan. Sama halnya dengan gereja yang bilang bahwa, oi, lu gak boleh nyeleweng, lu mesti setia sama istri lo. Sama seperti gereja bilang juga, oi, lu mesti terbuka pada kehidupan. Lu gak boleh gak mau punya anak, karena hakikat dari pernikahan itu terbuka pada kehidupan. Lu harus mau punya anak, harus terbuka gitu. In the same way, dengan cara yang sama, gereja juga bilang, kalau begitu, orang yang dari awal memang udah jelas gak mau, karena pasangan sesama jenis gak bisa punya anak, dan definitely
Karena pilihan mereka nggak boleh membuat pilihan itu. Karena apa? Karena nggak ada ceritanya Kristus dan mempelainya itu seperti cowok dan sesama cowok. Enggak, gitu. Jadi isunya itu bukan mendiskreditkan yang gay atau yang lesbian atau yang transgender. Bukan itu isunya. Isunya adalah pernikahan itu kudus. Dan gereja mau memastikan bahwa pernikahan yang kudus itu dipertahankan karena dua orang, laki-laki dan perempuan yang bersama-sama mau memberikan diri terhadap satu sama lain secara bebas, total, setia, berbuah. Jadi, saya selalu bilang bahwa pernikahan itu pertama-tama bukan soal dua orang itu bisa buat apa. Tetapi dua orang itu bisa menjadi seperti siapa? Menjadi seperti Yesus. Okay, marriage is not about what can you do, tapi who can you become. Oke, saya suka diminta sama pasangan-pasangan muda gitu buat jadi saksi gitu misalnya. Buat jadi saksi gitu saya biasanya ngajak ngomong yang cowok, lalu istri saya ngajak ngomong yang cewek gitu. Terus saya tanya sama dia, bagaimana nih yang cowok nih, saya suka tanya, bagaimana rencanamu untuk menguduskan istri dan anak-anakmu? Kenapa? Karena kalau kita baca Efesus bab 5, hakikat panggilan dari suami itu harus menjadi seperti Kristus bagi jemaat. Maka suami harus menjadi seperti Kristus. Yang gimana? Yang menyucikan istri dan anak-anaknya. So ini bicara tentang bukan soal, tapi kan kita menghalangi dua orang yang sejenis untuk saling mencintai. Loh, enggak kok, kita nggak menghalangi kok. Kalau mereka mau saling mencintai, nggak apa-apa. Cuman aja bentuk cintanya mereka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pernikahan. Nggak apa-apa kalau mereka mau bersahabat, tetapi itu namanya bukan pernikahan. Kan nggak semua orang bisa bikin definisi sendiri tentang pernikahan. Kalau ada orang yang bilang begini, saya mau menikah dong. Mau menikah gimana? Ya, Januari menikah sama si A, Februari menikah sama si B, Maret menikah sama si C. Terus kan kita bilang sama dia, itu mah bukan merit namanya, lu cuma gonta-ganti pacar aja. Terus orangnya bilang begini, ya itu kan menurut lo. Kalau menurut gue itu merit. Gitu. Kan nggak bisa begitu, gitu loh. Kita nggak bisa menciptakan semua mau asal seenaknya kita sendiri gitu. Maka kalau gereja bilang bahwa gay couple cannot get married, bukan karena gereja menentang orangnya, tetapi gereja mau menjaga kekudusan dari pernikahan. Tetapi orangnya perlu dicintai, orangnya perlu dirangkul. Nah sekarang bicara tentang gender confusion, kebimbangan gender. Ini ada satu orang di Amerika. Dia namanya Rachel Dolezal. Kita lihat fotonya. Yang sebelah kanan, yang rambutnya blonde, itu asalnya dia begitu. Asalnya dia rambutnya pirang, blonde. Tapi dia selalu bilang bahwa I feel that I am black. Gue ngerasa gue ini orang hitam, kulit hitam. Maka dia kemudian pelan-pelan berusaha untuk ngerubah gaya rambutnya dia supaya curly seperti black. Lalu kulitnya dia bikin setan mungkin supaya kelihatannya tuh dark skin tone gitu. Lalu akhirnya one day ketahuan, lalu dibikin jadi rame gitu loh. Karena kemudian dia bicara tentang rasialisme, dia mengaku dirinya black gitu. Tapi kemudian ketahuan, orang bilang, hey, you're not black. Lu tuh sebenarnya blonde, you're white people gitu loh. Tapi lu bilang diri lu black gitu. Dan orang marah gitu. Lalu dibilang bahwa lu tuh racial identity lie, kebohongan ras gitu loh. Karena kamu sebetulnya bukan black, tapi kamu ngaku diri kamu black. Kita lihat lagi contoh yang lain ya. Selain ada transgender, ada juga yang kayak begini nih. Di Indonesia kayaknya belum pernah dengar ada kasus ini, di Amerika juga. Namanya transabled. Jadi ada orang yang punya kaki, tapi dia bilang begini, tapi gue rasanya gak punya kaki. Tapi gue punya kaki, iya, tapi gue rasanya gak punya kaki. Dan gue gak mau punya kaki. Maka dia datang ke rumah sakit, dia minta kakinya diamputasi. Kenapa? Karena menurut gue gak punya kaki. Kita ambil contoh yang lebih umum. Ada cewek yang kurus, kering, tapi dia ngerasa dirinya gemuk.
Karena dia ngerasa dirinya gemuk, setiap kali dia makan, dia muntahin. Eating disorder. Dia jadi anoreks. Oke? Makan, dia korek lagi mulutnya supaya muntah. Dia makan, dia korek lagi mulutnya supaya dia muntah. Orang ngelihat dia kurus, tapi dia bilangnya apa? Enggak, gue gemuk, gue udah gendut banget nih, gue udah overweight. Pertanyaannya, kalau ada perbedaan antara persepsi dan realita, kita bilang itu dengan istilah disorder. Ada perbedaan antara persepsi dan realita. Persepsinya gue gendut, realitanya gue itu sebenarnya kurus kering. Tapi karena gue ngerasa diri gue gendut banget, tiap kali makan, gue korek mulut gue supaya gue muntah. Ada perbedaan antara persepsi dan realita. Kita sebut dengan istilah disorder. Ada orang yang realitanya dia punya kaki, tapi persepsinya bilang, gue gak punya kaki. And gue gak mau punya kaki, maka mesti dipotong kaki gue. Itu namanya transabled. Ada nih di Amerika. Ini juga dimasukkan dalam kategori disorder. Nah, kalau begitu, gimana dengan orang yang biologinya cewek tapi ngerasa dirinya cowok? Sama, disorder. Karena perbedaan antara persepsi dan realita. Kita nggak bisa bilang, tapi gue dari sejak lahir gue ngerasa diri gue cewek. Gue ngerasa diri gue ini adalah cewek yang terperangkap di dalam tubuh cowok. Kita suka dengernya begitu kan? Sama. Ada orang yang bilang, gue ngerasa diri gue ini cewek gemuk yang terperangkap di dalam tubuh kurus. Atau gue ngerasa diri gue ini sebetulnya cacat tanpa kaki yang terperangkap di dalam tubuh punya kaki. Maka kaki gue harus dipotong. Maka gue harus muntahin makanan gue. Atau maka gue harus operasi ganti gender. Sama isunya. Ada perbedaan, ada gap antara perception dan reality. Dan itu kita sebut sebagai disorder. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang disorder? Ya kita bantu, ya kita tolong. Kita tidak membuang mereka, tapi kita cintai dan kita kasihi dan kita bantu mereka. John Hopkins bilang transgender is a mental disorder. Dan change is biologically impossible. Nggak mungkin. Dan transgender surgery itu nggak pernah jadi solusinya. Orang seringkali pikir kalau operasi akan aman. Enggak. Karena aspek-aspek lainnya nggak berubah di dalam dirinya. Okay. So, teman-teman, catatan yang terakhir. Jadi, kalau kita memang dipanggil untuk mencintai orang-orang yang masuk dalam kategori LGBTQQ1I, SPA, dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan? Dunia seringkali menawarkan yang pertama, just do it. Terserah deh, bolehlah kita mesti menghormati mereka, bla bla bla. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena mereka sebetulnya sakit. Karena mereka sebetulnya punya kerapuhan. Seperti halnya kita juga punya kerapuhan. Sama. Atau kadang-kadang orang suka paksa supaya orang itu represi, ditekan. Dan ini juga bukan caranya. Kita tahu kalau kita punya situasi dan kita repress, yang ada kompensasinya muncul di tempat yang lain. Maka sebetulnya gereja menawarkan rahmat Tuhan lewat penyembuhan dan hidup di dalam kemurnian. The third option yang ditawarkan sama gereja adalah bawa ke Tuhan. Bawa situasimu ke Tuhan. Dan lihat bahwa ada orang-orang yang disembuhkan sama Tuhan. Dan ini kita punya masalah dengan ini. Kenapa? Karena di dalam asosiasi psikologis di Amerika udah bilang bahwa same sex attraction itu bukan lagi sebagai disorder ya. Saya nggak tahu kalau ada teman-teman yang punya latar belakang psikologi, nggak lagi didefinisikan sebagai disorder. Jadi ini tantangannya menjadi semakin berat. Karena kalau kita bilang healing, seakan-akan mereka akan merasa bahwa berarti lu bilang gue sakit dong, padahal gue nggak sakit gitu. Tapi kenyataannya kita tahu gitu bahwa Tuhan menciptakan kita nggak begitu gitu. Maka sebetulnya kalau orang itu terbuka pada sabda Tuhan, orang itu bisa ditawarkan untuk mengalami rahmat penyembuhan dari Tuhan. Dan ada kesaksian-kesaksian orang yang tadinya gay, tadinya lesbian, kemudian dia disembuhkan dan jadi straight.
Oke, dan di Indonesia kalau teman-teman browsing di YouTube gitu ya, ada tuh beberapa tuh kesaksian-kesaksian. Bahkan ada salah satu, aduh saya lupa namanya siapa, dari saudara-saudari kita yang Kristen, itu dia udah transgender, udah operasi jadi cewek, dan dia balik lagi jadi cowok karena dia ngalamin rahmat Tuhan yang menyembuhkan dia gitu. Atau yang nggak berubah, tetapi dia bisa memilih untuk hidup di dalam kemurnian seksual seumur hidupnya dia. Oke. Dia nggak exercise, nggak mewujudkannya dalam hubungan seksual, tetapi ya udah memilih untuk hidup selibat seumur hidupnya dia. Oh, kalau gue selibat, gue nggak bisa mencintai dong. Siapa bilang orang selibat nggak bisa mencintai? Bisa kok, hanya ungkapannya tidak dengan hubungan seksual seperti suami istri. Ada banyak kok yang bisa. Orang seringkali pikir bahwa kalau nggak bisa melakukan hubungan seks, maka dunia ini bakalan runtuh. Enggak kok. Seks itu bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Di luar 3 itu kita bisa hidup kok. Gitu. Oke. Dan seringkali pendekatan-pendekatan seperti ini yang perlu kita tawarkan, sehingga orang melihat bahwa ada pilihan, dan gereja menawarkan pilihan di dalam kasih Tuhan. Maka teman-teman semuanya, kalau kita punya teman atau saudara dengan ketertarikan sesama jenis atau kebimbangan gender, yang selalu gereja ajak kita lakukan adalah befriend them. Bersahabatlah dengan mereka, bertemanlah dengan mereka dengan cinta, hormat, tanpa mengorbankan kebenaran. Mengorbankan artinya apa? Artinya ya kalau dia bilang menurut lo gimana, ya dengan jujur kita akan bilang bahwa gue akan ikut kata gereja. Gereja bilang begini, ya gue akan ikut. Tetapi bukan berarti bahwa gue gak mencintai lo gitu loh. Kadang-kala ya mereka tahu kok bahwa they're not in the right place sebetulnya. Tapi yang mereka lebih butuhkan adalah teman yang bisa menemani mereka untuk menjalani situasi-situasi sulit yang mereka hadapi di dalam hidup mereka. Kadang-kadang kita nggak bisa jadi mulutnya Yesus buat mereka, tapi kita bisa jadi telinganya Yesus buat mereka, bersahabat dan mendengarkan pergumulan mereka sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.